Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, jumpa kembali di channel kebanggaan kita semua, Gunanto Motivators. Pada hari ini alhamdulillah tepat tanggal 4 Juli 2020, saya ingin menyapa sahabat-sahabat motivatorsku di seluruh Nusantara. Doa pertama saya kepada sahabat semua adalah semoga sehat selalu, berbahagia bersama keluarga, mendapatkan rezeki yang halal, melimpah, berkah, dan senantiasa tercapai apa yang dicita-citakan. Amin ya robbal alamin. Pada pagi hari ini saya akan sedikit sharing, yaitu tentang khususnya nih orang tua murid, calon murid TK ya, calon murid TK dulu. Kita akan diskusi bagaimana sikap atau yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu yang notabene putra putrinya tahun ini, tahun ajaran 2020-2021 masuk jenjang TK, namun kondisinya adalah masih masa new normal ya, masih masa pandemi COVID, dan di berbagai daerah di wilayah Indonesia masih fokus untuk menyelesaikan masalah itu. Apalagi kebijakan di tempat sekolah Bapak Ibu sekarang sudah resmi anandanya akan sekolah nanti tercatat masih memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau belum boleh tatap muka. Nah, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Baik, mudah-mudahan video singkat saya ini bisa memberikan sedikit pemahaman atau inspirasi atau sekedar kita sharing begitu ya. Mohon dimaafkan apabila nanti sudah paham, untuk menambah hasanah wawasan kita. Nah, yang pertama Bapak Ibu orang tua murid yang khusus TK nih ya, Ananda TK. Perlu kami sampaikan bahwa Ananda TK itu masuk di jenjang TK itu perlu dipahami bahwa TK itu adalah kategorinya jenjangnya prasekolah. Nah, ini penting sekali. Koridor prasekolah. Namanya prasekolah berarti dia belum mengenyam sesuatu yang masuk konten di sekolah. Maka TK, jenjang PAUD, playgroup, kelompok bermain, TK, TKB itu kategorinya masih prasekolah. Sehingga kegiatannya adalah dia disiapkan secara mental supaya nanti bisa masuk ke jenjang sekolah sungguhnya, itu jenjang sekolah dasar. Maka target utama di TK itu pembelajarannya bukan pintar membaca, bukan pintar menghitung ya Bapak Ibu, perlu dicamkan bersama ya. Nggak perlu khawatir kalau Ananda belum bisa baca, belum bisa nulis dan sebagainya, nggak masalah, jangan terlalu dipaksa. Dia masanya bukan untuk itu. Umurnya ini ruangannya tidak boleh diisi dengan sesuatu yang membebani pikiran dan psikisnya. Yang paling utama adalah bagaimana kenyamanan belajar dulu. Nah, nyaman belajar dan bermain ini satu paket ini pemirsa ya. Nyaman belajar dan bermain ya. Bagaimana caranya? Maka pastikan kita berada pada framework yang sama, bahwa pembelajaran di TK itu adalah belajar sambil bermain, bermain sambil belajar. Nah, itu baik guru, kepala sekolah maupun orang tua harus berada dalam framework yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, karena areanya adalah area bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain, maka harus ada teman bermainnya, harus ada teman belajarnya. Maka desainnya di TK itu selalu berkelompok, bergandengan, berpasangan, ada guru pendamping yang seakan-akan berfungsi sebagai dia, umurnya sesuai dengan dia begitu. Jadi gurunya pun dianggap sebagai teman bermain begitu ya pemirsa ya. Jadi paling utama siapkan mental Bapak Ibu bahwa mendampingi Ananda di rumah seperti seakan-akan Ibu bermain dengan anak dan seakan-akan Ibu Bapak menjadi guru bagi murid-muridnya di rumah. Nah, berikutnya adalah yang ketiga, perlu diketahui bersama bahwa mental anak di TK itu kan masih labil, masih sangat labil. Ada yang sudah mandirinya muncul, ada yang mandirinya belum muncul. Nah, oleh sebab itu maka yang paling utama adalah Ibu Bapak fokus dulu, Anandanya mau kemana, dibetulkan pada poin mana, poin kemandiriannya, poin kesopanannya, kesantunannya, adabnya, atau gabungan semuanya. Jadi harus fokus. Maka selama di TK itu, walaupun nanti pembelajarannya itu belum dipastikan sampai sekarang itu tatap muka, padahal kita tahu bahwa untuk mendidik anak, mendewasakan itu kita perlu tatap muka, coaching tatap muka langsung begitu ya, bergaul gitu. Tapi dengan adanya masa pandemi ini, saya kira
kunci utamanya adalah di orang tua. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sudah punya kewajiban untuk kontribusi dan bertanggung jawab ke sekolah, maka nanti solusi terbaiknya adalah selama pandemi, selama new normal, pendampingan di rumah yang mungkin akan disetting hanya beberapa jam saja, itu harus kolaborasi dengan sekolah. Jadi nanti pastikan ibu bapak satu kontak person kepala sekolahnya, guru kelasnya, wali kelasnya, kemudian pastikan juga mendapat informasi apa yang harus dilakukan selama hari-hari efektif yang ditentukan oleh sekolah sebagai hari pembelajaran jarak jauh. Nah, yang terakhir pemirsa adalah kolaborasi antara ibu dengan sekolah harus clear, ya, harus clear. Gaya bicara ibu, gaya mengajarnya, dan segala sesuatunya harus sama, ya, harus segaris. Jadi intinya antara orang tua kemudian guru itu pada gelombang yang sama, ya, kita sama-sama mendampingi mereka. Namun saya paham bahwa ibu bapak juga bekerja, ya, ibu bapak juga bekerja, dan pekerjaannya pada hari-hari efektif sekarang sudah mulai masuk walaupun dibatasi jumlahnya, masuk di kantor. Maka saran saya adalah ibu bapak boleh janjian dengan sekolah kapan sekolah boleh mengakses ibu bapak di jam-jam kosong. Nah, berikutnya itu terkait bagaimana menggunakan media sosial sebagai bentuk pembelajaran. Bapak Ibu saya hormati, tidak semua sekolah mampu memberikan fasilitas atau menyiapkan fasilitas untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh. Mungkin untuk sekolah-sekolah yang levelnya menengah ke atas sudah terbiasa dan orang tuanya sudah terbiasa pula menggunakan media sosial itu, tapi untuk sekolah-sekolah tertentu mungkin ini terkendala. Oleh sebab itu maka Bapak Ibu nggak usah khawatir, ya, nggak usah khawatir, gunakan media sosial yang ada. Dan saya kira setiap orang tua sekarang pasti mempunyai HP, maka minimal itu ada WhatsApp, ya, ada WA. Jadi maksimalkan saja WA-nya itu. Kemudian sekarang WA bisa untuk video call, ya, pembelajaran jarak jauh, walaupun WA bukan platform sebagai bentuk pembelajaran online, ya, tapi tidak masalah lah, ya. Yang penting ada pembelajaran jarak jauh aja. Kita ambil konsep pembelajaran jarak jauh walaupun bukan online, karena WA bukan platform pembelajaran online. Tidak masalah, ya, gunakan WA itu. Dan yang paling utama adalah komunikasi, ya. Jadi nanti setelah Bapak Ibu mendapatkan silabus, penjelasan dari sekolah apa yang harus dilakukan di rumah, maka dampingi, ya, dampingi saja tugas-tugasnya itu. Toh untuk di TK kita sudah sepakat, ya, kita sepakat rekan-rekan guru di seluruh Nusantara itu untuk pembelajaran di TK karena memang waktunya masih waktu bermain, kemudian juga tidak bisa tugas fokus begitu, maka kalau toh ada video call, ada tugas itu yang ringan, kemudian yang mudah, orang tua juga nyaman untuk mendampingi, ya. Jangan sampai orang tuanya nanti ikut stres, gitu. Anaknya juga stres, orang tuanya juga ikut stres, ini tidak bagus secara psikologis. Nah, yang terakhir pemirsa perlu saya sharing bersama kepada Bapak Ibu, ini waktu yang tepat. Nah, kita sepakat saja, kita kembali ke target utama di TK, maka selama pembelajaran jarak jauh ini marilah kita setting anak kita ini menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mungkin juga anak dilibatkan di kegiatan di rumah, mau membantu ibunya, berbuat satu kebaikan saja dari anak yang dilakukan setiap hari kepada orang tuanya itu menjadi bentuk yang sangat bagus, membanggakan, ya. Salam sukses dari saya, semoga sharing kita sederhana ini membawa manfaat dan keberkahan. Sampai ketemu lagi di channel kebanggaan kita semua, Gunanto Motivatras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.